Untuk menyambut firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus, Mesias, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Shalom Aleichem. Selamat Hari Natal bagi kita yang beribadah di gereja maupun mengikuti di rumah masing-masing. Tema renungan kita di hari Natal malam ini, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dari surat 1 Petrus 1 ayat 22. Tema ini sama dengan tema Natal PGI dan KWI tahun 2021. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kedua kalinya kita merayakan Natal di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Kita pantas bersyukur berkat kerja keras pemerintah dibantu dengan keterlibatan berbagai instansi dan lembaga swasta, serta semangat persaudaraan yang merupakan sifat karakter hidup bangsa Indonesia. Kini kita sudah berada dalam keadaan yang jauh lebih baik dibanding dengan beberapa waktu yang lalu. Tetapi untuk memulihkan keadaan akibat dari COVID-19 dibutuhkan waktu dan usaha keras semua warga bangsa, masyarakat, dan pemerintah. Untuk itu diperlukan semangat persaudaraan dalam arti yang seluas-luasnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perayaan Natal tahun kedua pandemi ini mengajak semua orang percaya untuk melihat kembali saudara-saudari di sekeliling kita. Surat 1 Petrus ini ditulis untuk orang percaya di Asia Kecil yang sedang mengalami penderitaan dan penganiayaan sebagai akibat mengikut Kristus. Surat ini berisi nasihat tentang hidup yang sesuai dengan iman Kristen dan cara jemaat orang percaya menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan. Mereka dinasihati untuk memiliki rasa persaudaraan yang tulus ikhlas di dalam Kristus. Karena orang percaya adalah sesama pendatang dan perantau, artinya senasib dan sepenanggungan di dunia ini. Ini bisa kita lihat nanti dalam 1 Petrus 2 ayat 11. Dengan memandang Yesus, jemaat dipanggil untuk menanggalkan perilaku hidup yang dapat merusak persaudaraan kita. Misalnya kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. 1 Petrus 2 ayat 1. Oleh karena itu Bapak Ibu, hidup persaudaraan harus dipupuk
sebagai wujud nyata bahwa kita sudah menerima Juru Selamat Yesus Kristus lahir di hati kita. Sebagai umat Allah, orang percaya dipanggil untuk mengasihi dalam persaudaraan yang tulus, ikhlas. Bapak Ibu yang terkasih, Natal tahun 2021 ini mengingatkan kita orang percaya untuk saling mengasihi dalam persaudaraan melalui tindakan kasih nyata. Tuhan Yesus yang kita rayakan kelahirannya pada malam hari ini mendorong kita untuk saling mengasihi antara satu dengan yang lain dan membawa damai sejahtera bagi sesama. Pertanyaannya, siapakah saudara-saudari kita? Bagi orang-orang yang kesulitan, saudara-saudarinya adalah mereka yang memberikan pertolongan. Itu yang disebut Yesus dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 36 dan 37. Apa saja yang kamu buat kepada saudaraku yang hina ini, sama seperti untuk Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Natal kali ini meminta kita yang sudah digerakkan oleh kasih Kristus untuk menjadi saudara-saudari bagi orang lain yang menghadapi masalah dalam kehidupannya. Sama seperti penerima surat 1 Petrus ini, kita juga orang percaya masa kini harus hidup berbela rasa dengan sesama yang paling membutuhkan. Sebab Tuhan Yesus juga selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan ketika ia melihat orang-orang yang menderita. Itu bisa kita baca dalam Markus 8 ayat 2 firman Tuhan. Demikian Markus 8 ayat 2, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, COVID-19 ini sebenarnya menyadarkan kita bahwa kita semua manusia adalah bersaudara, sedang menghadapi COVID-19 ini secara bersama-sama. Artinya, tidak memandang agama, tidak memandang suku, tidak memandang negara mana. Tetapi COVID melanda, menjadi pergumulan semua manusia. Itu menunjukkan sesungguhnya bahwa semua manusia itu bersaudara. Dalam situasi seperti ini, falsafah hidup persaudaraan sebagai karakter bangsa Indonesia semakin mendesak untuk diwujud nyatakan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Sebagai saudara-saudari, kita diharapkan untuk saling menunjukkan kasih melalui tindakan nyata, lintas suku, lintas agama, tetapi terutama kepada saudara-saudari kita seiman. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita menjadi saudara-saudari bagi siapapun orang
yang membutuhkan pertolongan. Karena apapun yang kita lakukan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita, kata Tuhan Yesus dalam Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46, sesungguhnya itu kita lakukan untuk Tuhan. Artinya ketika kita melakukan tindakan bela rasa, cinta kasih lewat tindakan nyata kepada siapapun, sebenarnya kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Itulah bedanya pemahaman Natal dahulu dengan sekarang. Kalau 2021 tahun yang lalu, Natal dipahami sebagai peristiwa lahirnya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat di Bethlehem Efrata. Tetapi Natal pada tahun 2021 ini adalah perubahan karakter, sifat, perilaku kita sebagai dampak dari kita sudah menerima Yesus Mesias itu lahir menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Melalui tema kita diajak sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, agar kita menjadi saudara-saudari bagi sesama. Karena Kristus telah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita juga wajib mengasihi orang lain seperti saudara kita sendiri. Itulah pesan Natal bagi kita di malam Natal tahun 2021 ini. Sekali lagi, marilah kita mengasihi sesama kita, karena kita juga sudah terlebih dahulu mendapat kasih sayang dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memotivasi dan menginspirasi kita semua, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi, menjadi saudara-saudari bagi sesama orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tambahkanlah iman percaya kami kepadamu ya Tuhan, agar kami menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Amin. Selamat Hari Natal bagi kita semua.